Shalom dan salam. Kita jumpa kembali di dalam santapan rohani 2 hari bulan Mei 2021. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Dengan demikian kamu juga tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan dalam Injil Yohanes ini memberikan kita suatu gambaran tentang pribadi Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Dalam ayat pertama dia mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. 3 perkara gambaran ini ialah Yesus sebagai pokok anggur, Bapanya sebagai pengusaha, dan kita adalah ranting itu. Di sini Yesus mengingatkan kita, kalau ranting itu tidak bersatu dengan pokok anggur, maka dia katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Maksudnya itu lepas dari pokok yang benar. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Maka Yesus ingin mengatakan kepada kita, kitalah ranting-ranting itu. Kalau ranting itu yang bercantum dengan pokok dan sungguh-sungguh tidak berbuah, maka ia akan dipotong, dimusnahkan. Akibatnya tidak memiliki kehidupan. Tetapi kalau ranting yang berbuah, maka dibersihkannya. Maksudnya itu di dalam pribadi kita ranting ini kalau dia berbuah memang perlu dicantas,
Supaya kenapa? Supaya dia lebih banyak berbuah. Maka di dalam pribadi kita ini, kita adalah ranting-ranting yang dikehendaki oleh Kristus. Maka itu dia mengajak kita untuk tinggal bersama dengan dia. Dia katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi, di sini Yesus mengulangi, tinggallah di dalam aku. Dia ulangi itu sampai 7 kali. Maksudnya itu, Yesus adalah pusat kehidupan kita, maka kita perlu bersatu dengan dia. Kalau andai kata kita mau memiliki hidup berpusat pada Kristus, maka itu ranting itu harus tercantum pada pokok anggur yang benar, yaitu pribadi Kristus. Kalau kita ingin berbuah lebat, andai kata bahwa pribadi kita ini perlu dicantas, karena kita sebagai manusia seringkali juga melakukan kesilapan-kesilapan, mungkin jatuh dalam dosa, mungkin ada kelemahan-kelemahan, maka semuanya itu perlu dicantas, dibersihkan, supaya tidak mengganggu ranting yang akan menghasilkan buah yang banyak. Jadi andai kata kalau kita ini adalah ranting yang boleh menghasilkan buah yang banyak, segala kelemahan kita, segala dosa kita, segala keangkuhan kita, segala kesombongan kita perlu dibersihkan. Semakin kita berbuah, kita harus tunduk seperti padi. Kita tidak boleh seperti padi yang tumbuh dalam ketegakan tapi tidak berisi. Itu adalah satu kesombongan, ada kebongkakan di dalam diri kita. Maka itu, Yesus mengajak kita tinggal di dalam dia, bersatu dengan dia. Kalau kita keluar daripada pribadi Kristus, dia akan memotongnya dan kita akan merasa sakit. Bahwa kita tidak akan merasakan kasih dan penyelamatan Kristus lagi. Maka itu, kita datang pada Yesus dengan penuh kerendahan hati. Kita tetap mau tinggal di dalam dia. Jangan takut untuk dibersihkan. Jangan takut untuk dimurnikan. Karena dia mengatakan di sini bahwa bila kita bersatu dengan dia, maka dalam hal inilah dia katakan di dalam ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Maka buah-buah kehidupan kita itu kan kelihatan di mata setiap orang. Maka disitulah kita menyerahkan diri kita kalau kita ingin berbuah banyak. Dan jangan takut, sekali lagi yang saya katakan, kalau kita ini dicentas, sebab memang perlu dicentas, dibuang semua yang tidak baik, dibuang semua yang tidak boleh menghasilkan buah-buah yang baik, maka perlu semua dibersihkan. Oleh itu, marilah kita saat ini mensyukuri kepada Tuhan karena dia memberikan kita rahmat ini. Untuk bersatu dengan dia, maka kita tetap tinggal di dalam dia dan kita mau berbuah banyak untuk kemuliaan kerajaan surga. Amin.